Teman-teman, selamat pagi. Ini dokter lagi membuat video di pagi hari, tepatnya jam setengah 9 pagi ya. Oke, sebelum kita memulai topik ini, kita minum kopi dulu. Oke. Topik hari ini adalah tentang kecemasan. Cemas itu sebenarnya sesuatu yang normal saja. Biasanya cemas ini kita berbicara soal sesuatu yang ada di masa depan, di depan kita. Ini contoh ya. Misalnya kita cemas akan takut gagal ketika ujian. Atau kita cemas karena kita tidak mendapatkan pasangan hidup ketika kita berusia mungkin 27 tahun atau 30 tahun. Muncul rasa cemas dan rasa takut. Ketika rasa cemas dan rasa takut itu tidak mengganggu fisik kita, kita anggap itu adalah cemas yang normal-normal saja. Tapi ketika cemas itu sudah mengganggu, ini contoh lagi. Ketika kita menerima SMS, WA dari teman kita, ya anggap aja namanya Siti, yang meng-SMS atau meng-WA bahwa salah satu teman satu kelasnya itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Nah, kita yang membaca SMS itu mengalami rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang berlebihan karena sudah mengganggu gejala fisik. Jadi tiba-tiba aja gejala fisik seperti misalnya lemas, rasa mual, sendawa, kaki tangan terasa dingin. Nah, kita sudah berhadapan dengan kasus serangan panik, merupakan salah satu daripada gejala dari cemas yang berlebihan. Jadi cemas yang berlebihan itu adalah gangguan cemas yang sudah mengganggu fisik seseorang. Nah, syarat disebut cemas yang berlebihan itu pertama ada faktor perasaan atau pikiran yang mengalami gangguan. Misalnya timbul rasa cemas, rasa takut, ya, rasa khawatir atau anxiety yang berlangsung cukup lama ya. Kemudian biasanya ada stresor atau tekanan yang tiba-tiba muncul, misalnya SMS atau berita ya yang tidak menyenangkan tentunya. Kemudian perubahan suasana. Dari misalnya suasana sepi tiba-tiba rame atau kebalikannya ya. Kemudian yang tadinya kita berkendaraan lancar tiba-tiba macet karena ada demo. Nah, stresor ini itu membuat biasanya cemas yang kita sudah ada bibit cemasnya itu menjadi termanifestasikan. Kemudian akibat stresor ini biasanya muncul gangguan fisik. Nah, gangguan fisik ini banyak sekali macamnya. Ya, antara orang yang satu dengan orang yang lain itu biasanya gejala fisiknya berbeda. Tapi umumnya ya, gejala asam lambung, gejala vertigo atau pusing atau oleng gitu ya. Badan terasa lemes, terasa capek. Kemudian denyut jantung kita terasa berdebar dan biasanya sampai kaki dan tangan kita terasa dingin. Oke. Jika gangguan cemas berlebihan ini berlanjut terus, biasanya bisa mengganggu kualitas hidup seseorang. Seseorang bisa mengalami tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa menganalisa suatu kasus. Ini kalau berlanjut terus. Nah, bagaimana kita mengatasi cemas yang berlebihan ini tanpa obat? Ya, bahkan tanpa kita memakai hipnoterapi.
yaitu dengan melakukan relaksasi. Oke. Nah, cara relaksasi yang sederhana itu seperti ini. Jadi teman-teman harus mencari waktu ya kurang lebih 5 menit lah. 5 menit duduk di tempat yang nyaman, bisa tidur juga bisa duduk ya. Kemudian perlu enggak mengubah suasana? Bisa, misalnya dengan menggunakan aromaterapi atau dengan menggunakan musik yang nyaman. Ketika itu kalau sudah Anda mendapatkan posisi yang seperti itu, Anda cukup menutup mata Anda agar apa? Agar Anda bisa fokus. Jadi tutup mata ini agar bisa fokus saja ya. Sebenarnya bisa dilakukan dengan mata terbuka juga. Ketika Anda bisa tutup mata, Anda tarik napas yang dalam. Ya, tarik napas yang dalam sekali seperti ini. Tahan sebentar baru hembuskan. Untuk apa kita lakukan itu? Karena ketika kita melakukan tarik napas yang dalam, kita akan fokus dengan napas kita. Nah, penting sekali di sini karena ketika kita tarik napas yang dalam, maka fokus kita ada pada napas kita. Jadi kita fokus pada satu hal. Nah, ketika kita fokus dalam satu hal, itu akan membuat badan kita mengalami relaksasi. Oke, ketika Anda sudah relaksasi, Anda cukup melakukan self-talk ya. Self-talk itu berbicara dengan diri sendiri. Nah, pada saat kita sudah mengalami relaksasi dan kita melakukan self-talk, maka kata-kata kita itu akan menembus pikiran bawah sadar kita dan membuat kita mengalami rasa tenang ya. Contohnya ini self-talknya misalnya ketika kita sudah tarik napas yang dalam, hembuskan, tarik lagi napas yang dalam, hembuskan, kurang lebih 3-5 kali, lalu kita melakukan self-talk. Sekarang saya menjadi lebih tenang sekali, menjadi lebih sabar, menjadi lebih berani. Ketika saya mendengar berita WA dari teman, saya tetap menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang berani, dan saya merasakan bahagia, happy, senang. Oke. Dalam hati saya yakin bahwa tubuh saya sehat-sehat. Saya memiliki jantung yang sehat, saya memiliki paru-paru yang sehat, saya memiliki usus ginjal yang sehat. Nah, ini kita sebut juga dengan afirmasi. Oke, tapi dokter menyebutnya dengan self-talk. Kita berbicara dengan diri sendiri, tapi syaratnya kita harus dalam keadaan rileks. Karena rileks itu membuat self-talk kita akan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Kita melakukan ini berulang-ulang, maka self-talk itu akan tertanam di dalam pikiran bawah sadar dan menjadi belief baru. Jadi belief baru itu artinya yang tadinya hidup kita penuh dengan kecemasan, itu menjadi hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Oke, rekan-rekan, itulah cara kita mengatasi cemas, mengatasi rasa takut, anxiety tanpa menggunakan obat, bahkan tanpa bantuan seorang hipnoterapis.